Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ba'd. فذكرنا مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية. Kemarin kita sebutkan di antara bentuk penyimpangan dalam tauhid ar-rububiyah. Yang pertama apa Ikrimah? Di antara penyimpangan pada perkara tauhid ar-rububiyah. Apa kemarin kita sebutkan? Kevin. Naam, ahsant. Ingkar wujudi Rabb, mengingkari adanya pencipta. Ini diantara bentuk penyimpangan dalam perkara rububiyah. Dan yang pertama kali dikenal menyimpang atau mengingkari adanya pencipta siapa? Man? Siapa yang pertama kali dikenal mengingkari adanya pencipta? Kevin? Beriski. Siapa yang pertama kali dikenal mengingkari adanya pencipta? La. Orang Nasara mana mengingkari adanya pencipta? Mereka melakukan kesyirikan. Bang Syamil, Yasmil, Fir'aun, na'am. Wa qala ana rabbukum al-a'la. Kemudian di antara bentuk penyimpangan dalam perkara rububiyah, kesyirikan dalam perkara rububiyah. Kesyirikan dalam perkara rububiyah, seperti meyakini adanya pencipta selain Allah, atau kembali kepada definisi kesyirikan dalam perkara rububiyah, isyrakullahi bima yakhtassu bihi min af'alihi kal khalqi wa tadbiri wal ijad wal naf' wad dur bi dzatihi, menyekutukan Allah pada perkara yang menjadi kekhususan baginya dari perbuatannya, seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, memberikan manfaat dan mudarat tanpa hukum sebab akibat. Itu makna bidzatihi. Maka barang siapa yang menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang dimana hukum sebab akibat telah terputus, maka telah jatuh pada kesyirikan. Akan datang pembahasan ini insyaallah. Man ja'ala sababan laysa sababan syar'iyyan wala qadran faqad waqa'a fi syirk. Kemudian di antara bentuk atau kelompok yang mengingkari adanya pencipta di era modern, kemarin kita sebutkan siapa? Abu Darda? La. Yang mengingkari adanya pencipta belum. Ateis tapi ada kelompoknya, dikatakan siapa? Syu'iyun atau orang-orang komunis. Orang-orang komunis mengatakan mal hayah illa al-maddah, tidaklah kehidupan hanya sebatas materi. Maka tidak ada yang mengatur, tidak ada agama. Makanya dia memerangi agama. Sebuah pemikiran yang memerangi seluruh agama. Dan mereka berjalan juga pada sistem ekonomi komunis. Kemudian di antara bentuk penyimpangan dalam perkara rububiyah juga kita sebutkan kesyirikan. Itulah yang masuk ke dalamnya orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi,
dan orang-orang Sufi. Begitu juga orang-orang Syiah yang meyakini bahwa imam-imam mereka memiliki hak rububiyah selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti mereka mengatakan bahwa surga dan neraka itu ada di tangan imam. Bahkan mereka berbaiat untuk masuk ke dalam surga. Maka ini seluruh di antara bentuk kekufuran dan kesyirikan. Nah, kemudian kita lanjutkan di antara bentuk penyimpangan ketiga dalam perkara rububiyah dikatakan al-ilhad. Dikatakan al-ilhad. Walaupun sebenarnya masalah ilhad ini masuk ke dalam pembagian yang pertama atau poin yang pertama, mengingkari wujud Rabb. Taib, apa itu al-ilhad? Al-ilhad itu secara bahasa huwal mail, dikatakan menyimpang. Qala Az-Zabidi, berkata di antara ahli bahasa al-Imam Az-Zabidi, ini dari Yaman, qala aslul ilhad al-mailu wal-udul 'ani syai'. Asal dari makna al-ilhad itu yakni menyimpang dan larinya dia dari sesuatu. Makanya di dalam bahasa Arab liang lahat kan itu dikatakan al-lahdu. Al-lahad itu apabila lubang yang digali ke samping kemudian dimasukkan mayat itu atau jenazah itu ke samping, itu dikatakan lahad. Makanya itu juga liang lahad diambil dari bahasa Arab, lahada. Adapun yang di tengah, kan ada di tengah kemudian dibuat di sisi kiri dan kanan ada lebihnya kemudian ditutup dengan papan, itu dikatakan asyaqq. Dikatakan syaqq dalam bahasa Arab. Nah, adapun secara istilah ada dua makna. Secara istilah dan khususnya dalam bab akidah ada dua makna. Yang pertama am dan yang kedua khas. Yang pertama secara umum dan secara khusus. Adapun yang pertama wa huwa al-mailu wal-'udulu 'anil haqq, yakni ilhad itu orang yang menyimpang dari kebenaran, dari akidah yang benar, dari agama yang benar, dikatakan mulhid. Dikatakan mulhid. Makanya ilhad itu baik pada ayat-ayat Allah, baik pada hukum-hukum Allah, atau pada nama dan sifat Allah. Baik pada ayat-ayat Allah atau hukum Allah atau nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna, dan hanya milik Allah lah nama-nama dan nama-nama yang husna. Wa dzaril ladzina yulhiduna fi asma'ihi, kan itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang pada nama-nama Allah. Begitu juga orang-orang mulhid yang fi ayatihi, di ayat-ayat Allah. Taib. Kemudian yang kedua, makna yang khusus. Nah, di sini yang ingin kita jabarkan. Apa makna yang khusus ini? Wa huwa inkaru wujudillahi ta'ala, mengingkari adanya Allah, dikatakan mulhid, atau bisa dikenal dengan ateis, ateism. Itulah yang dikatakan mulhid, mengingkari adanya Allah. Wa huwal muradu 'inda al-itlaqi fi asrina al-hadir. Maka inilah yang dimaksud apabila disebutkan ilhad di era kontemporer sekarang. Nah, dan ateisme ini terbagi menjadi dua. Ilhad ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ma yusamma bil ilhadi al-qawi, ateis yang garis keras atau yang kuat. Ateisnya yang kuat itu. Wa huwa al-iman bi anna ghairallah bi anna Allah ghairu mawjud. Maksudnya mereka meyakini bahwa Allah itu enggak ada sama sekali.
dan tidak ada pencipta. Mereka meyakini bahwa Allah tidak ada dan tidak ada pencipta. Alam semesta ini tidak ada yang menciptakannya. Ini keyakinan orang ateis. Ay anna al-mulhid yaz'umu an la wujuda li ayyi ilah. Artinya tidak ada pencipta sama sekali, enggak ada sembahan, enggak ada agama juga. Itu memberikan konsekuensi agama itu enggak ada sama mereka. Agama itu enggak ada. Jadi hidup seperti sebagaimana pattern atau pola yang mereka ciptakan sendiri kan gitu. Dan hukum-hukum itu enggak ada, dan mereka memerangi agama gitu seluruhnya. Seperti komunis tapi bukan komunis juga. Seperti komunis tapi bukan komunis. Wa hadzal madhhab la yu'raf ahadun min a'immatil ilhad al-yawm yatabannah. Adapun keyakinan ini maka tidak diketahui ada di antara pembesar ateis yang membangun keyakinan di atasnya. Balil jami'u fi mu'allafatihim yunkiruna talabbusahum bihi lianna an-nafy al-mutlaq huna muta'azzirun daruratan. Karena mengingkari adanya pencipta secara mutlak itu ditolak secara akal. Ditolak secara akal. Yang membantah orang ateis bahwa tidak ada pencipta itu orang ateis sendiri. Yang membantah orang ateis itu orang ateis juga. Jadi dia membantah orang ateis yang lain bahwa alam semesta ini memiliki pencipta, tapi bukan Allah. Tapi bukan Allah. Nah, dan ini ana nukilkan dari kitab Barahin Wujudillah Dr. Sami Al-Amiri. Ada banyak ditulis kitab-kitab yang menunjukkan tentang ateisme dan penyimpangan pemikiran modern. Kemudian yang kedua, ma yusamma bi al-ilhad ad-dha'if. Ilhad yang garis tidak ekstrim atau yang lemah. Sebenarnya bukan lemah dalam tanda kutip lemah kesesatannya, tapi kalau dibandingkan yang sebelumnya ini lemah kan gitu. Makanya lemah dan kuat itu perkara relatif apabila dibandingkan dengan apa. Wa huwa adamul iman bi wujudillah. Dia tidak beriman dengan adanya wujud Allah. Haitsu yara al-mulhid anna hujjatal mu'min lam tuqni'hu lil imani bi wujudillah. Di mana orang ateis ini ketika disodorkan kepadanya hujjah tentang adanya Allah dan wajibnya beriman kepada Allah, dia enggak merasa puas dengan hujjah orang beriman. Apa beda yang pertama yang kedua? Yang pertama mengatakan tidak ada pencipta, yang kedua mengatakan ada pencipta tapi bukan Allah. Entah apa itu terserah. Gitu. Itu mungkin ada perbedaan antara ateis dan agnostik. Makanya para ulama juga membagi, ada banyak ateisme ini. Ada yang mengatakan Allah adriyah. Kalau ditanya dia enggak tahu, entah ada agama entah iya. Wa hadha ma yusamma bi wujudil ilhad al-yawm, ay annahum ya'taqiduna bi wujudi as-sani' al-khaliq lakin laysa huwa Allah subhanahu. Di mana mereka meyakini adanya pencipta alam semesta, akan tapi bukan Allah yang sebagaimana keyakinan orang-orang Islam. Ini yang dikatakan ilhad ad-dhaif. Karena ada hubungannya nanti kenapa mereka menolak adanya pencipta, dan kenapa orang ateis sendiri membantah keyakinan bahwa alam semesta ini tidak memiliki pencipta. Yang membantah itu orang ateis sendiri. Enggak perlu repot kita membantah mereka, tapi pada titik ini tentunya. Karena ateis itu semuanya memang ada yang mengikuti hawa nafsu, ada yang memang mau mencari kebenaran, ada yang memang murni menggunakan akalnya bertingkat-tingkat.
manusia dalam kesesatan. Yang pertama di sini, tertakizu syubhatul mulhidina 'alal amrayn war raddu 'alaiha. Titik pusat syubhat orang-orang ateis itu ada dua perkara. Titik pusat syubhat, kenapa mereka menyimpangkan itu? Atau apa yang mereka bangun di atas keyakinan mereka bahwa pencipta itu tidak ada, atau ada pencipta tapi bukan Allah. Itu pada dua perkara. Perkara yang pertama, al-amrul awwal, azaliyatul kaun wa nafyu wujud bidayah lahu. Mereka mengatakan bahwa alam semesta ini tidak memiliki permulaan. Mereka mengatakan bahwa alam semesta tidak memiliki permulaan. Nah, otomatis ketika alam semesta tidak memiliki permulaan berarti tidak ada yang menciptakan. Kan gitu konsepnya. Kalau enggak memiliki permulaan berarti tidak ada yang menciptakannya, berarti enggak ada pencipta. Karena kita bisa mengetahui, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memperhatikan apa yang Allah ciptakan, kan gitu. Mereka katakan alam semesta ini terjadi begitu saja. Nah, sesuatu yang terjadi begitu saja atau tidak memiliki permulaan, tidak memiliki permulaan, maka tidak ada yang menciptakannya. Taib. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-qaul bis-sudfah wal ashwa'iyah fi khalqil qaun. Fi khalqi al-kaun. Ucapan tentang mengatakan alam semesta tercipta begitu saja. Mereka mengatakan bahwa alam semesta tercipta begitu saja, secara tiba-tiba, tanpa disengaja. Itu maknanya, kan gitu, sudfah, kebetulan. Sebagaimana disebutkan di kitab As-Sun'u Al-Mutqan Dalalat Al-Fiziyah ala Wujudil Khaliq li Mustafa Al-Qudayh yani Mesir. Dia menulis kitab tentang bagaimana hukum fisika menunjukkan akan adanya pencipta, menghubungkan antara hukum fisika dengan adanya pencipta. Nah, qala al-muallif ghafarallahu lah, wa min huna kanat akbaru mu'dalah tuwajih al-mulhidin hiya bidayatul kaun. Maka dari sini sesuatu yang membuat orang-orang ateis itu bingung itu masalah awal penciptaan alam semesta. Ini yang enggak bisa mereka tolak di dalam hati mereka, karena adanya hukum sebab akibat, kan gitu. Hukum sebab akibat artinya segala sesuatu pasti memiliki permulaan. Itulah yang dikatakan kemarin mungkin al-wujud. Yaqulu Stephen Hawking, berkata Stephen Hawking, katsirun minan nas ghairu su'ada bi fikrati wujudi bidayatin lil kaun, fahiya ta'ni wujud mawjud fawqa tabi'i khalqul kaun. Laqad faddalu an yu'minu bi anna hadzal kaun wal bashar azaliyah. Berkata Stephen Hawking itu meninggal sekitar 2018 kalau nggak salah, di atas kursi roda. Dia di antara tokoh fisika terkemuka dan dia ateis mulhid dan mati di atas keateisannya. Karena dia juga di antara yang mengangkat masalah teori Big Bang. Masalah teori Big Bang. Dia berkata, kebanyakan manusia
itu tidak merasa puas tentang awal mula keberadaan alam semesta. Maksudnya alam semesta ini memiliki permulaan. Maksudnya fahiya ta'ni, maksudnya wujud mawjud fauqa tabi'i, maksudnya adanya keberadaan yang di luar kebiasaan. Maksudnya wujud supranatural, kan itu yang bukan biasa, artinya wujud sang pencipta. Makanya itulah yang dikatakan wajib al-wujud. Keberadaan Allah itu wajib al-wujud dan tidak bisa dijangkau sekarang dengan panca indera. Bukan berarti tidak mungkin, tidak bisa karena ketidakmampuan kita. Nah, jadi kebanyakan ahli fisika itu tidak percaya dengan hal-hal yang gaib. Mereka enggak percaya akan keberadaan supranatural atau yang dikatakan alam gaib. Itu dia maksudnya. Katanya di sini apa? Wujud mawjud fauq tabi'i, keberadaan yang di luar kebiasaan, maksudnya alam gaib. Laqad faddalu an yu'minu, maksudnya manusia lebih memilih untuk mengatakan bahwa alam semesta dan manusia itu azaliyah, artinya azaliyah tidak memiliki permulaan, tidak memiliki permulaan. Makanya adapun manusia, mereka munculkan teori apa namanya yang monyet tuh? Aywa, teori evolusi. Karena itu tadi mereka tidak meyakini akan adanya awal dari manusia. Nah, gimana caranya kita karanglah teori evolusi, bahwa makhluk sebenarnya evolusi. Makanya mirip seperti reinkarnasi sebenarnya teori evolusi. Nah, yang dikemukakan si Darwin. Walihada kanat nadhariyatul infijar al-azim. Oleh karena itu teori Big Bang, the Big Bang theory, min an-nadhariyat allati aqlaqat al-malahidah, di antara teori yang membuat orang-orang ateis itu bingung, membuat resah dan gundah. Kenapa? Li'annaha tadullu dalalatan wadihatan ala anna lil kauni bidayatan. Karena dari teori Big Bang bisa disimpulkan bahwa alam semesta memiliki permulaan. Dari teori Big Bang bisa disimpulkan alam semesta ini apa? Ada permulaannya. Berarti orang-orang ateis yang sebelumnya membangun keyakinan bahwa alam semesta itu enggak ada permulaannya, ini dibantahkan oleh teori Big Bang yang dikemukakan orang-orang ateis juga. Walidzalika qala Einstein, berkata Albert Einstein, inna mas'alata kaun yatamaddad hadhihi tuqliquni. Sesungguhnya permasalahan alam semesta ini berkembang bergerak, karena dia katanya mengamati antariksa dan seterusnya. Dia lihat bahwa planet-planet itu mendekat, bahwa manusia berubah ukurannya. Dia perhatikan alam semesta ini, ya ini berubah, enggak statis. Maka ini membuatku bingung. Jadi enggak begitu yakin lagi dia dengan alam semesta ini tidak memiliki permulaan. Wa yu'alliq Robert Jastrow, innama tuqliqu Einstein lima laha min lawazim lahutiyah. Berkata Robert Jastrow, sesungguhnya yang membuat Einstein itu bingung karena ada konsekuensi kepercayaan terhadap masalah ketuhanan. Nah, wa ba'da ma asbaha al-qawl bihuduth al-kawn min al-yaqiniyat hatta 'inda al-malahidah qalu bi'annahu hadatha musadafatan أو أن الطبيعة هي التي خلقت الكون. Nah, ketika teori
alam semesta tidak memiliki permulaan ini sudah enggak dipercayai lagi sama orang-orang ateis. Sampai alam semesta ini memiliki permulaan, inilah yang kuat yang diyakini orang-orang ateis, seperti mereka meyakini inilah yang benar, kan gitu. Maka bagaimana membersihkan keyakinan yang ragu ini? Bagaimana menguatkannya dengan mengatakan bahwa apa? Bahwa alam semesta terjadi begitu saja, atau unsur-unsur lah yang menciptakan alam semesta. At-tabi'ah maksudnya di situ al-hararah wal burudah wal yabusah wal rutubah, panas, dingin, lembab dan basah. Panas, dingin, lembab dan basah. Inilah yang menciptakan alam semesta. Atau al-anasir al-arba'ah, atau unsur yang 4 seperti tanah, air, udara dan api. Kenapa bisa tercipta alam semesta? Kata mereka apa? Kata mereka karena ada panas, dingin, basah, lembab atau kering, kan itu. Kemudian juga ada tanah, ada api, ada air, ada udara bersatu, kemudian pecah. Kemudian pecah alam semesta ini, maka muncullah apa? Muncullah bumi, muncullah planet-planet, muncullah manusia ini, kata mereka. Nah, karena ini pun dibantah juga sama orang ateis yang lain. Munaqashat hadzal qaul, bagaimana membicarakan atau bantahan kepada mereka? Fa naqulu bil ikhtisar anna hadza mardudun bil kitabi was sunnah wal aql wal his, bahwa keyakinan mereka alam semesta ini terjadi begitu saja atau tercipta dengan perkara-perkara yang 4 tadi, panas, dingin, kering, basah, atau api, air, tanah, udara, kan gitu, tertolak secara Al-Quran dan Sunnah dan akal dan panca indera. Oke lah, kita katakan mereka enggak percaya dengan Al-Quran dan Sunnah, tapi kan masih ada akal dan panca indera yang masih mereka gunakan. Fa'amal kitab wa sunnah wadih, adapun Al-Quran dan Sunnah jelas. Liman kana mu'minan billah wa rasulih, bagi orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Famin jihatil aql wal his, adapun dari sisi akal dan panca indera, li'annana nara ajaibal kaun intizamahu mukhtalifun ashkaluhu, fala yumkin an yakuna kulluhu bisudfah. Yang pertama kita saksikan dengan panca indera kita dan akal kita, maka alam semesta ini teratur dengan sempurna dengan banyaknya variasi warna dan beraneka ragamnya makhluk di dalamnya. Maka tidak mungkin terjadi begitu saja. Tidak mungkin terjadi begitu saja. Wa minhum man yaqul, mereka mengatakan annal kaun innama ahdathathu at-tabi'atu awil anasir. Sebagian mereka mengatakan bahwa yang menciptakan alam semesta adalah at-tabi'ah, ya ini seperti keadaan, kan gitu, atau unsur. Itulah tadi panas, dingin, kering, basah, atau unsur tanah, air, api, udara. Maka kita katakan simple, manil ladzi khalaqa at-tabi'ah, siapa yang menciptakan panas, dingin, kering, basah? Au manil ladzi ja'ala at-tabi'ah sarat al-kaun, siapa yang menciptakan atau siapa yang mengubah dari panas, dingin, kering, basah menjadi alam semesta? Siapa yang mengubahnya? Kan berarti butuh ada yang mengubahnya juga. Atau siapa yang menciptakan mereka ini? Tanah, api, udara, air, siapa yang menciptakan mereka? Innakum qultum bi kaifiyatil huduts wa laysa bimanil muhdits. Sesungguhnya kalian wahai orang ateis sedang menceritakan bagaimana tercipta alam semesta, bukan siapa yang menciptakan. Iya kan? Mereka menceritakan bagaimana alam tercipta. Oh, katanya dengan api, udara, air, tanah. Kemudian kita tanya siapa yang menciptakan ini?
Berarti nggak putus-putus nanti. Berarti wajib ada yang menciptakan alam semesta atau unsur yang kalian katakan itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita nggak meyakini akan apa yang diyakini oleh mereka, alam semesta ini terjadi begitu saja atau tercipta dengan unsur, kan gitu. Wa bihadza dhahara butlan man qala innal kaun hadatsa min as-sudfah aw anna at-tabi'ata ahdatsat hadzal kaun. Oleh karena itu jelaslah kebatilan, kesalahan orang yang mengatakan bahwa alam semesta ini terjadi begitu saja atau alam semesta ini diciptakan oleh at-tabi'ah. At-tabi'ah itu dia tadi, panas dingin kering basah. Wadah, jelas. Kita katakan bahwa kalian sedang menjelaskan bagaimana alam tercipta, bukan siapa yang menciptakan. Kalau kalian mengatakan menciptakan adalah air, api, udara, angin, kita katakan siapa yang menciptakan air, api, udara, angin? Maka tidak akan terputus. Itulah yang dikatakan istilah tasalsul al-alam. Maka ini enggak diterima secara akal. Nah, kemudian kita masuk ke al-faslu al-thani, tauhid al-uluhiyah. Harusnya tiap fasal ujian. Nah, fasal tauhid rububiyah ujian, uluhiyah ujian, biar enggak banyak kan. Baik, labas. Al-mabhas al-awwal, pembahasan yang pertama, definisi tauhid al-uluhiyah. Al-uluhiyah lughatan, secara bahasa al-uluhiyah diambil dari aliha ilahatan, ay bil kasr aliha, wa uluhiyatan wa uluhiyatan wa uluhatan wa uluhiyatan bi dhammihima. Maknanya abada ibadatan, artinya yang diibadahi. Aliha maksudnya yang diibadahi. Wa minhu qara'a Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu di dalam ayat wa yadharaka wa ilahatak, wa yadharaka wa alihatak, kan itu yani wa ilahatak bi kasr al hamzah, ilahatak. Qala ay ibadatak wa ta'alluh at-tanassuk wa ta'abbud, artinya sama, yang dijadikan sembahan. Wa Allahu, yani kalimat Allah asalnya dari ilahun, dari ilahun ala wazn fi'al, dengan wazn fi'al bimakna maf'ul, li'annahu ma'luh ay ma'bud. Naam, ini dari sisi bahasa makna Allah itu yang diibadahi, diambil dari kata ilah. Apa makna ilah? Yang disembah dan diibadahi. Adapun tauhid uluhiyah secara syariat, definisinya ifradullah ta'ala bil ibadah wa nafyuha an kulli ma siwah, mengesahkan Allah dalam peribadatan, mengesahkan Allah dalam peribadatan dan menolak dari selain Allah, artinya menolak ibadah dari selain Allah. Dan definisi ini sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abil Izz di Syarah Tahawiyah, As-Safarini di Lawami' Al-Anwar, begitu juga Syekh Abdurrahman bin Hasan di Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Nah, mengesahkan Allah dalam perkara ibadah dan menolak ibadah kepada selain Allah. Adapun di antara nama-nama tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ilahiyah, sama, uluhiyah, ilahiyah, silahkan, pintu terbuka di situ. Atau tauhid al-ibadah, atau tauhid al-iradah. Kenapa dikatakan al-iradah? Karena berkaitan dengan niat, kan gitu. Ibadah itu harus ada niat. Nah, niat itulah yang harus diarahkan hanya kepada Allah. Begitu juga tauhid al-qasd wa talab. Dikatakan al-qasd juga niat, tujuan. Wa talab dikatakan talab dalam bahasa Arab, diminta, karena manusia diminta untuk beribadah hanya kepada Allah. Begitu juga dikatakan tauhid al-amal. Tuh,
tauhid al-amal atau tauhid al-amali. Makanya tauhid rububiyah dan tauhid al-asma' sifat dikatakan tauhid al-qauli, ucapan atau keyakinan. Nah, ketika kita sebutkan tadi, apa tadi definisi tauhid al-uluhiyah? Apa Ikrimah? Yang diibadahi. Begitu saja. Masih kurang. Mengesahkan Allah dalam peribadatan. Naam, ahsanta. Mengesahkan Allah dalam peribadatan dan menolak ibadah kepada selain Allah. Taib. Kemudian apa makna ibadah, kan gitu? Apa makna ibadah? Mafhumul ibadah, syurutuha wa anwa'uha. Pembahasan berikutnya, apa yang dimaksud dengan ibadah? Karena orang-orang sufi pun itunya kata orang tua apa? Itunya kata orang tua tauhid itu mengesahkan Allah dalam ibadah. Tapi harus didudukkan apa makna ibadah itu. Kata mereka meminta ke kuburan bukan ibadah katanya. Nah, ini yang menjadi apa? Titik permasalahan. Taib. Al-ibadah fil lughah, ibadah secara bahasa, hiya at-ta'atu ma'al khudu', ketaatan dengan ketundukan. Secara bahasa ibadah itu ketaatan dengan ketundukan. Wa minhu tariqun mu'abbadun, makanya dikatakan dalam bahasa Arab jalan yang mu'abbad. Mu'abbad artinya yang tunduk karena likathrati al-khutah, karena banyak orang yang melangkah dan menginjak-injaknya. Dikatakan jalan yang sudah ditundukkan. Makanya orang Yaman pun masih mereka bilang kayak gitu. Hadza tariq mu'abbad, kata mereka, ini udah dibuka kan, itu maksudnya udah ditundukkan, udah dilewati, makanya bisa dijalanin. Idza kana mudhallalan bi kathrati al-wudu'. Wa aslu al-ibadah atau aslu al-ubudiyah, asal dari ibadah itu adalah al-khudu'u wat tazallul, tunduk dan menghinakan. Tunduk dan menghinakan. Ini asal dari makna ibadah. Ketundukan dan penghinaan. Wa abadallaha ya'buduhu ibadatan wa ma'badatan ta'allaha lahu wa ta'abbada ay at-tanassuk. Maknanya sama, terulang juga itu. Artinya yang menjadikan Allah sebagai ilah, tempat menghinakan. Maksudnya dialah zat yang kita hinakan diri kita kepadanya, yang kita tundukkan diri kita kepadanya. Itulah makna ilah dan ibadah secara bahasa. Naam, adzan. Naam. Maka ibadah dari sisi bahasa artinya at-ta'ah ma'al khudu', tunduk dan taat dan menghinakan diri. Adapun al-ibadah secara syariat ada dua tinjauan, maknanya ada dua tinjauan. Al-ibadatu syar'an laha i'tibaran, ada dua tinjauan. Al-awwalu min jihati al-muta'abbadi bihi, yang pertama ditinjau dari sisi yang seorang hamba beribadah kepada Allah dengan sesuatu itu wasilahnya, itu dikatakan, makanya itulah yang dikatakan al-wasilah di surah Al-Isra. Makna wasilah itu ibadah seperti salat, puasa. Apa definisinya? Fata'rifuhu bihadzal i'tibar annaha, sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Ubudiyah, ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali al-batinah wal zahirah. Sebuah nama yang mencakup
segala sesuatu yang Allah cintai dan ridai, segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai, dari ucapan dan perbuatan, dari ucapan dan perbuatan yang tidak tampak maupun tampak, yang tidak tampak maupun tampak, maksudnya yang tampak amalan zahir. Kemudian yang kedua, ditinjau dari sisi at-ta'abbud bihi, maksudnya fi'lul abd, perbuatan hamba itu, kan gitu. Fata'rifuhu bihadzal i'tibar annaha ta'atullah. Nah, ini yang lebih menjelaskan sebenarnya dari makna ibadah itu. Ta'atullah bi fi'li ma amarahu bihi wajtinabi ma nahahu anhu ala lisani rasulih mahabbatan wa khaufan wa raja'an wa ta'zima. Ketaatan kepada Allah atau mentaati Allah dengan melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, sesuai dengan tuntunan Rasulnya yang disertai kecintaan, rasa takut, rasa harap, dan pengagungan. Makanya rukun ibadah disebutkan para ulama kan ada 3, al-mahabbah wal khauf wal raja, rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Wa haqiqatu al-ibadah hiya ghayatul khudu' wa nihayatu adh-dhull. Hakikat dari ibadah adalah puncak dari ketundukan dan penghabisan dari penghinaan, maksudnya menghinakan diri, titik tertinggi dalam menghinakan diri. Makanya ini menjadi konsekuensi. Orang yang menghinakan dirinya di hadapan Allah, dia akan mengikuti perintah. Makanya iblis, kenapa dia kafir? Apakah karena dia tidak meyakini adanya Allah? Enggak, dia bersumpah dengan nama Allah, dengan sifat Allah. Qala bi'izzatik, dengan kemuliaanmu ya Allah, kata iblis. Naam. Akan tetapi iblis kenapa enggak mau atau kenapa menjadi kafir? Karena tidak mau mengikuti perintah, kan gitu. Istikbar. Dia enggak mau sujud kepada Adam. Berarti ada konsekuensi antara ketundukan dengan kesombongan dan ketaatan. Orang yang tidak mau mentaati, konsekuensinya dia sombong, makanya enggak mau taat kepada Allah. Nah, jadi inilah hakikat dari ibadah. Akan datang nanti contoh-contoh dan pembahasannya. Baik, tambahkan sedikit lagi syurutul ibadah, syarat ibadah. Yang pertama, al-ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas kepada Allah. Yang dimana kebalikan dari keikhlasan adalah kesyirikan, baik syirik akbar atau syirik asghar. Dalilnya sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Bayyinah ayat 5. Ada banyak di dalam Al-Quran. Qala subhanahu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, hunafa,
jamak dari hanif, yang lurus, muqbilun 'ala Allah wa mu'ridun amma siwah, kata Ibnu Qayyim, yang mengarah kepada Allah dan berpaling kepada selain Allah. Maksudnya dari selain Allah dia berpaling, tapi hanya kepada Allah dia mengarah. Nah, kemudian yang kedua, syarat ittiba adalah syarat ibadah adalah al-ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kebalikannya al-ibtida'. Al-ittiba kebalikannya al-ibtida', ay membuat bid'ah. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah dan jangan membuat perkara yang baru, sungguh kalian telah dicukupkan. Qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Imran. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa jima'uddin aslan, inti dari agama ini ada dua, kata beliau. Alla na'budu illallah, yang dimana kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, wala na'buduhu illa bima syara'. Nah, dan tidaklah kita beribadah kecuali dengan syariatnya. La na'buduhu bil bid'ah, dan kita tidak beribadah kepada Allah dengan kebid'ahan. Makanya tadi kita sebutkan definisi ibadah apa? Ta'atullah bi fi'li ma amara Allah bihi wa ijtinabi ma nahahu anhu ala lisani rasulih, sesuai dengan lisan Rasulullah. Makanya bid'ah bukan ibadah, walaupun manusia ikhlas di situ. Wa qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, innallaha ta'ala ja'ala al-ikhlasa wal mutaba'ata sababan liqabulil a'mali, fa idza faqada lam tuqbalil a'mal. Sesungguhnya Allah menjadikan ikhlas dan mengikuti Rasulullah adalah sebab diterimanya amalan. Apabila hilang keduanya, maka tidak akan pernah diterima amalan, atau salah satunya tentunya. Wa qad dalla ala hadaini al-aslaini jami'an qauluhu ta'ala, sungguh ikhlas dan mutaba'ah ini terkumpul pada ucapan Allah di surah Al-Baqarah ayat 112. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Man aslama wajhahu lillahi artinya ikhlas, wa huwa muhsin artinya mutaba'ah. Nah, falahu ajruhu inda rabbih wa la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, haitsu fussira islamul wajh lillah bima yatadamman ikhlas qasdul abdi lillah bil ibadati lahu wa huwa muhsin bil amali salih al mashru' al ma'mur bih, wa hadani al aslani wahdahu jima'uddin alla tu'badu illa Allah wa an ta'buduhu alla ta'budahu aw alla ta'buda illa Allah wa an ta'budahu bima syara'. Naam, seseorang beribadah hanya untuk Allah dan dengan apa yang Allah syariatkan. Makanya bid'ah bukan di antara syariat, dan Allah tidak menerima kebid'ahan, bahkan mengancam pelakunya dengan hukuman yang berat. Nah, ada pertanyaan? Fadhal. Di masyarakat modern ini, orang-orang barat juga, mereka sebenarnya meyakini ada sesuatu di luar kemampuan mereka itu membuat sesuatu terjadi. Jadi misalkan orang juga tidak bertuhan, maka sudah ada istilah Deus ex machina. Zeus Ex machina, bisa ada tulisan di dewa keluar dari kotak menyelesaikan masalah, karena memang mereka tidak bertuhan. Di bagaimana misalnya bisa terjadinya sesuatu yang di luar kemampuan manusia, ada dewa lah itu yang berbagai masalah-masalah yang baik, misalnya tentang misalnya seperti
ruh, soul itu sesuatu yang orang-orang ateis juga meyakini ada ruh itu mereka karena tidak bertuhan tadi apa namanya Nah, ahsan. kepada pemahaman. Terus kemudian begini, memang kalau kita belajar tauhid ini, insya Allah akan menenangkan hati kita karena manapun itu akan kembali kepada Allah. Ada sering terjadi perdebatan misalnya kita kecil-kecil atau di sekolah dulu, ditanya bagaimana awal mulanya, apakah telur, apakah ayam, itu kan dulu sering terjadi perdebatan. Kalau kita bilang ayam, setelah ayam jadi telur, ya kan? Nah, telur menetas langsung adalah ayam. Kalau dikatakan dari ayam, akan dikatakan dari telur, bukan telur ayam yang mengeluarkan, itu kan perdebatan itu. Ya, solid daur. Kalau kita tidak kembalikan kepada tauhid kita bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu. Pertanyaannya? Ya tidak ada satu. Oh, faedah. Ya, na'am. Kembali kepada Na'am, sahih. Allah ciptakan, maka itu akan menimbulkan iskal di Na'am. kita dan tidak akan putus itu akan terjadi. Nah, ahsant. Makanya mengimani perkara yang gaib itu di antara fitrah manusia. Karena memang orang ateis pun ada sebagian perkara yang memang enggak bisa mereka jelaskan dengan sains. Nah, sama seperti masalah ruh. Sebagian mereka mengatakan ruh itu juga tidak memiliki permulaan. Mereka katakan ruh itu azaliyah, tidak ada permulaannya. Nah, makanya meyakini perkara yang gaib atau dikatakan supranatural kan gitu. Supra artinya di luar kebiasaan, natural artinya kebiasaan. Itu perkara yang memang diterima oleh manusia, fitrah manusia. Ada perkara yang enggak bisa dijelaskan dengan sains, dengan akal. Karena akal manusia memang terbatas. Nah, maka mereka pada poin-poin itu mungkin fitrahnya kan itu. Fitrahnya mereka menetapkan akan adanya perkara gaib. Masalahnya enggak sampai kepada, atau mungkin mereka berpaling dari cahaya iman dan Al-Quran. Jadi enggak lurus fitrahnya gitu, rusak diisi dengan syubhat. Kalau sekiranya diisi dengan cahaya Al-Quran dan Sunnah, maka akan lurus sebagaimana orang bertauhid. Orang yang berakal, orang yang bertauhid, dia lurus, dia jelas gitu. Nah, ada lagi pertanyaan? Fadhal kalau ada. Bang Arun. Nah, di sini tentang rububiyah, penyimpangan rububiyah. Apakah termasuk menyimpang rububiyah orang Yahudi itu ada termasuk di dalam bahasa sini? orang Yahudi. Sama dengan kita rububiyah. Jadi dibahas di sini. Allah alam, apakah penyimpangan mereka sama seperti Nasara? Mungkin butuh dicek lagi di kitab Al-Adyan wal Firaq, kelompok-kelompok dan agama-agama. Nah, karena bisa jadi memang sebagian agama bisa jadi, tapi butuh dicek lagi. Pada perkara tauhid rububiyah mereka luruskan gitu, mereka meyakini hanya Allah yang menciptakan dan seterusnya. Tapi juga mereka menjadikan Uzair sebagai anak Allah kan gitu. Nah, atau bagian dari Allah, atau mereka menyembah Allah, maka ini juga hakikatnya di antara bentuk penyimpangan dalam perkara rububiyah. Nah, tapi butuh lebih spesifik apa yang menjadi kecondongan mereka. Maka yahtagil an-nazar. Makanya kan kadang para ulama menulis itu hanya contoh. Nah, makanya ada istilah la mu'aradah fil misal. Contoh itu enggak boleh dibantah gitu. Itu hanya menjelaskan bagaimana, bukan mau mencakup seluruh kelompok yang menyimpang, enggak. Karena itu dibahas ada di kitab Firaq wal Adyan gitu. Sampai para ulama menulis kitab khusus penyimpangan dalam perkara rububiyah. Nah,
Ada banyak sebenarnya, memang ada, Anda nggak masukkan semua. Ada banyak yang belum Anda masukkan karena nanti panjang tebal gitu, sementara udah tahunya gitu. Oh, contohnya syirik, nah, kan gitu. Sebagai memperjelas saja. Karena bukan maksud Anda untuk menghimpun seluruh yang menyimpang di sini masukkannya. Nanti jadinya kayak kutubul firaq kan gitu. Yang khusus membahas memang itu gitu. Nah, tapi insyaallah nanti kita cek lagi masalah Yahudi, insyaallah. Nah, ada lagi, satu lagi, Abu Ikrimah. Ini kan seakan-akan kan ini rukun daripada ibadah ini, Pak. Nah, Seperti kita berharap serta menghamba diri. nah, Jadi selama ini saya nggak tahu kalau itu termasuk rukun. Apakah ini memang? nah, rukun. Walaupun sebenarnya ada kecintaan kita kan gitu, tapi mungkin kita nggak sadar gitu. Itu istilahnya udah otomatisnya itu. Tapi itulah pentingnya belajar kan gitu. Bahwa memang ibadah itu bahwa ada kecintaan yang membangunnya. Walaupun ini kan penjelasan gitu, bukan harus misalnya kadang-kadang udah teraplikasi di dalam hati kita. Sama seperti niat lah misalnya kan gitu. Makanya niat di kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah, kitab-kitab fikih misalnya kontemporer nggak dibahas tentang masalah mengucapkan, karena memang sudah teraplikasi pada hati-hati manusia gitu. Diniatkan. Nah, yang sering kosong itu niat untuk mendapatkan ajar, niat untuk mendapatkan pahala. Adapun niat masuk dalam sebuah ibadah, insya Allah nggak akan ada yang terkecohkan kan gitu. Nggak, masa mungkin nggak bisa dia bedakan dia lagi sholat dan lagi ngobrol lagi ini. Tapi niat, makanya ada niat itu ada dua. Ada niat dukhul ibadah, mau masuk ibadah untuk membedakan antara dia dengan adah, dengan kebiasaan. Ada niat qasdul ajr was thawab, kata para ulama, niat untuk mengharapkan pahala. Di sini yang sering kosong. Bisa jadi kita sholatlah begitu, nggak mendapatkan nggak niat untuk mendapatkan pahala kan gitu. Nah, di situ kita yang sering yang sering rusak. Nah, asal sholat gitu, nggak ada niat mendapatkan pahala, masuk ke dalam surga, seolah-olah sebatas menggugurkan kewajiban gitu lah kira-kira. Itu yang perlu diperbaharui terus, kata para ulama. Nah, memang sulit untuk mempertajdidun niyyah fi kulli ibadat, kan setiap ibadah, apalagi ibadat yang terus berputar kayak salat. Kalau seperti syarat ibadah ini kan memang sering diingat nih misalkan itu. Iya, makanya harus juga ada di dalamnya kita berharap ibadah kita diterima, kita juga takut ibadah kita tidak diterima. Nah, dan itu semua dilahirkan dari kecintaan kan itu. Makanya kata para ulama, niat itu sebelum ibadah, setelah sedang beribadah, dan setelah beribadah. Niat yang ikhlas itu. Makanya kata para ulama, sebelum beribadah tanya untuk siapa kita salat, kemudian sedang beribadah, kemudian setelah beribadah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.